melakukan pemeriksaan, terlebih dahulu kita melakukan cuci tangan. Lalu setelah itu kita tutup sampiran untuk menjaga privasi pasien. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Bidan. Perkenalkan, saya Bidan Mia Hilmia. Saya bertugas di sini, Bu. Ya. Jadi sebelumnya saya akan melakukan pemeriksaan fisik untuk mengetahui apakah ada gejala penyakit atau tidak. Sebelumnya, apakah benar ini dengan Ibu Saroh? Iya. Sama Ibu. Diangkat ya Bu tangannya. Maaf Ibu, dijepit. Sekarang saya akan melakukan pemeriksaan tekanan darah. Sebelumnya kalau boleh saya tahu, apakah Ibu punya riwayat darah tinggi, Bu? Enggak. Enggak ya, alhamdulillah ya Bu. Untuk selanjutnya pemeriksaan nadi dilakukan selama 1 menit penuh, dan setelah itu pemeriksaan respirasi dilakukan juga 1 menit penuh. Dilihat hasilnya, Ibu hasilnya normal ya Bu. Setelah itu lakukan pemeriksaan fisik. Yang pertama di bagian kepala, kita lihat kebersihan kepalanya, apakah bersih atau tidak. Setelah itu kita raba apakah ada benjolan atau tidak, dan apakah ada nyeri tekan. Ibu ini sakit nggak Bu? Enggak. Ya, ya. Setelah itu kita dilihat apakah ada konjungtiva anemis atau tidak, apakah ada ikternya atau tidak. Lalu kita inspeksi bagian wajah, apakah terlihat pucat atau tidak. Setelah itu lakukan pemeriksaan pada payudara, dilihat apakah payudaranya simetris atau tidak. Lalu diraba apakah ada benjolan atau tidak, apakah ada nyeri tekan atau tidak. Ibu ini sakit nggak Bu? Nah, setelah itu kita lakukan pengukuran TFU McDonald. TFU McDonald dilakukan di atas sintesis pubis dan di bagian fundus. Lalu kita raba dulu. Kita ukur menggunakan metlin sampai sintesis. TFU-nya 30. Inspeksi bagian perutnya apakah ada bekas luka atau tidak. Setelah diinspeksi, kita lakukan pemeriksaan Leopold 1, yaitu dengan meraba bagian pundusnya. Kita raba. Jika teraba bulat keras melenting berarti itu kepala, dan jika teraba bulat lunak melenting berarti itu bokong. Tapi pada dasarnya ini biasanya teraba bokong. Nah, setelah itu kita masuk ke Leopold 2, yaitu dengan meraba bagian kanan dan kiri ibu. Di bagian kanan kita raba. Biasanya di bagian kanan ini akan teraba keras memanjang, yaitu punggung, dan di bagian kirinya itu bagian-bagian kecil, yaitu ekstremitas. Setelah itu kita masuk ke Leopold 3 dengan meraba bagian terendah janin. Kita raba bagian terendah janinnya itu presentasinya apa.
Tapi biasanya di sini akan teraba bulat, keras, melenting, yaitu kepala, tapi tergantung pada presentasi janin itu sendiri. Kita cek juga apakah sudah masuk PAP atau belum, yaitu dengan cara agak digoyangkan. Jika bisa digoyangkan berarti belum, jika sudah tidak bisa berarti sudah masuk PAP. Jika sudah masuk PAP, kita bisa melakukan Leopard 4. Melakukan pemeriksaan di Leopard 4, kaki ibu yang tadinya dalam posisi litotomi kita luruskan, lalu kita berbalik membelakangi ibu. Kita raba di bagian terendah janin ini sendiri. Ini dalam posisi divergen ataupun dalam posisi divergen atau konvergen. Lalu kita lakukan perlimaan, yaitu jika biasanya perlimaan itu untuk mengetahui sudah sejauh mana masuknya PAP. Untuk perlimaan, jika belum masuk PAP berarti untuk perlimaan, jika seperti ini berarti ini masih 5:5. Jika sudah seperti ini 4:5, berarti yang masuknya 1 dan yang masih belum masuknya 4. Lalu seperti ini berarti 3, seperti ini 2, dan jika sudah seperti ini berarti semuanya sudah masuk PAP. Jika sudah selesai, kita rapikan kembali alatnya, kita cuci tangan.